Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin hadirat jamaah Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan limpahan nikmat dan rahmat sehingga kita bisa berusaha untuk istiqomah thalabul ilmi, istiqomah dalam rangka ingin mencari pahala-pahala yang Allah janjikan, dan berusaha mudah-mudahan itu menjadi asbab kita sebagai husnul khatimah, karena benar-benar yang Allah pesankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat tersebut sudah memberikan peringatan untuk kita bahwasanya banyak orang-orang yang beriman, maka Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian semua meninggal atau mati kecuali dalam keadaan menjadi orang Islam. Berarti ada sebelum kita ada orang yang beriman dan meninggalnya tidak dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan muslim. Zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada namanya kiai yang luar biasa alim. Nama kiai tersebut adalah Kiai Darsisoh. Khusyuknya ibadah, tapi qadarullah ditakdirkan su'ul khatimah. Kisahnya lagi zikir, iblis itu ngirim pasukan, untuk menggoda sekelas kiai yang alim tadi. Diriwayatkan iblis nyaru jadi manusia dan berzikir lebih khusyuk daripada kiai tadi. Sehingga Kiai Darsisoh tertarik dan ngajak ngobrol. Bagaimana supaya lebih khusyuk lagi. Dan pelan-pelan akhirnya ke bawah dan menjadi kiai yang sesat. Jadi kiai yang melakukan segala macam perbuatan maksiat. Maka itulah kenapa Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita berupaya dengan taat pada Allah, dengan melaksanakan ibadah, agar itu semua menjadi asbab kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Kemudian ada yang menjelaskan tentang takmir dengan umur, ternyata asal katanya sama. Amaro ya'muru, umur. Takmir masjid, kemudian umur kita. Sehingga ada aki-aki rambutnya putih semua, sampai alisnya putih, jenggotnya putih, jalan ya kurang lebih umurnya 80 tahun. Ketemu anak muda sekitar umur 20 tahunan. Anak muda itu nanya, umur jenengan pinten? Ya yakin jawab, umur saya 20 tahun. Wah, aki ini bercanda. Masa 20 tahun? Yang benar, iya umur saya 20 tahun.
Akhirnya dijelaskan 20 tahun itu umur di mana saya kembali kepada Allah. 60 tahun yang lalunya saya bergunakan bukan hal-hal yang bermanfaat. Setelah 60 tahun saya bertobat sampai sekarang, maka umur yang benar-benar berisi segala macam kebaikan, itu yang namanya umur. Meramaikan dengan hal-hal yang baik. Jadi umur kita itu adalah di mana yang kita gunakan untuk segala macam perbuatan kebaikan, maka itu disebut sebagai umur. Makanya ta'mir masjid adalah meramaikan masjid dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang hasud ya kemarin ya. Dan sampai kita memiliki rasa hasud dalam hati kita terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain. Karena di antara sebab hasud tersebut, pertama bagi pelaku, bagi orang yang hasud tersebut adalah hilangnya semua amal ibadah, semua kebaikan yang ada dalam dirinya, adanya hasud. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal hasad iyakumal hasada, innal hasada yakulul hasanat kama tarnal hataba. Hati-hatilah kalian terhadap hasud, karena sesungguhnya hasud itu menghabiskan semua kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Itu bagi pelaku hasudnya. Dan bagi orang yang dihasud, kalau dia ditatap dengan mata hasud, maka akan menjadi penyakit yang bagi orang tersebut yang tidak ada obatnya, yang kita kenal dengan penyakit ain, baik itu pujian ataupun iri. Maka ketika kita kagum terhadap seseorang, Rasulullah ajarkan supaya mata kita tidak mengirimkan penyakit ain. Kita kagum sama seseorang, maka ucapkan dalam hati kita atau dalam doa, Allahumma barik alaihi, kalau yang kita kagumi laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma barik alaiha, ya Allah semoga Engkau berikan keberkahan atasnya. Atau Masya Allah, Tabarakallah, tidak apa-apa. Pandangan mata kita itu menyebabkan penyakit ain atau enggak? Apalagi kalau pandangannya penuh dengan hasud, iri hati tadi. Melihat orang naik motor bagus, ucapan Allahumma barik alaiha atau alaihi. Penyakit ini nggak ada obatnya. Periksa ke dokter, sehat semua, Pak. Nggak ada gejala-gejala sakit atau apapun. Kalau zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang berjalan berduaan, kemudian salah satu sahabat memuji sahabatnya. Masya Allah, badan kamu gagah, kulit yang bagus. Kemudian ketika berangkat untuk bersama Rasulullah, dalam perjalanan sahabat yang dipuji tadi sakit. Badannya panas, gigil. Kemudian Rasul lihat, ini kena penyakit ain. Siapa yang tahu siapa yang ininya? Akhirnya karena ada sahabat yang tahu yang muji siapa, ketahuan ya siapa, soalnya sahabat ini yang muji ya sudah suruh wudu, air wudunya dijadikan buat mandi dan sebagian diminum, sembuh. Nah kalau kita sekarang kan nggak tahu siapa yang matanya, pandangannya mengandung hasud ataupun mengandung pujian atau kagum. Maka Rasulullah ajarkan ketika seperti itu kita memandang orang dengan mengucapkan doa Allahumma barik alaihi atau alaiha atau Masya Allah Tabarakallah.
agar terhindar dari pandangan yang menimbulkan penyakit ain. Bagi pelakunya, amal ibadahnya habis karena hasud tersebut adalah merupakan ketidakterimaan terhadap takdir Allah, terhadap nikmat Allah yang Allah berikan pada orang lain, pengennya hilang. Padahal kalau diucapkan alhamdulillah, siapa tahu mudah-mudahan Allah mengirimkan nikmat itu kepada kita juga. Lawannya hasud adalah ghibah, lawannya hasud. Kita melihat orang lain dapat nikmat dari Allah, kita kemudian berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan nikmat yang sama. Wa 'alaika idza athna 'alaika ahadun bi karahati istana'i bi qalbika thumma in athna 'alaika bima fika faqul alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Walaika, hendaknya kalian idza asna 'alaika, jika ada yang memuji atasmu, ahadun, seseorang, bi karahati tsana'i bi qalbika, maka janganlah merasa gembira dengan pujian tersebut dalam hatimu. Jadi kalau ada yang memuji kita, maka hendaknya jangan sampai gede rumongso atau GR. Tsumma in athna 'alaika bima fika, jika ada yang memuji kepadamu dengan apa yang emang ada dalam diri kita, baik itu ganteng atau pinter atau cantik, faqul alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih, maka ucapkanlah ketika ada yang muji emang sesuai dengan diri kita pujian tersebut, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan keindahan, yang telah menampakkan kebagusan, wa sataral qabih, dan menutupi keburukan, menutupi kejelekan. Karena hakikatnya orang memuji kita itu dengan apa yang tampak. Adapun yang buruk-buruknya Allah tutupi. Ketika mendapat pujian tadi, mengucapkan alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Kita memuji Allah karena hakikatnya pujian itu milik Allah. Alhamdulillahi, alhamdu utawi sekabehane puji iku tetap lillahi, kagungane Gusti Allah. Pujian itu ada 4, ya. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Pujian pada zat Allah terhadap Allah sendiri, pujian dari makhluk kepada Allah, pujian dari Allah kepada makhluk, dan pujian dari makhluk ke makhluk. Itu kembalinya kepada Allah semuanya. Wah, orang itu cantik sekali, pintar sekali, kelihatannya seperti itu. Padahal kalau tidur ngorok, kan nggak tahu, karena Allah tutupi. Itu tidurnya ngorok, ngiler lagi. Nah, yang iler itu yang najis. Maka ketika ada yang tidur di masjid, marbot larang. Mau tidur di masjid dalam silahkan, bawa bantal sendiri, supaya ilernya enggak netes di karpet. Tapi kalau ingus, upil, udah, itu enggak najis. Tapi kalau iler, najis. Kenapa bisa iler itu najis? Karena prosesnya keluar dari perut. Lalu bagaimana kalau ada orang muji kita, padahal kita itu tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang dipuji sama orang.
Wa in asna 'alaika bima laysa fika faqul kama qala ba'du salafi. Dan jika engkau dipuji, wa in asna, dan jika dipuji, 'alaika, atasmu, bima laysa fika, dengan sesuatu yang bukan ada pada dirimu, faqul, maka ucapkanlah, kama qala ba'du salafi, sebagaimana yang diucapkan sebagian ulama-ulama salaf. Apa doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfirli ma la ya'lamuna waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jawab pisan ya. Kalau ada orang muji ganteng, oh, kamu ganteng. Kalau saya laki-laki ya, emang saya ganteng laki-laki, bukan cantik. Kalau pintar, cerdas, namanya fitnah. Kalau ada yang seperti itu, memuji dengan hal yang tidak ada dalam diri kita, maka doa yang diajarkan adalah Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna. Ya Allah, janganlah engkau azab saya, jangan engkau hukum saya, bima yaquluna, dengan apa yang mereka ucapkan. Waghfirli, dan ampunilah saya, ma la ya'lamuna, terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni, dan jadikanlah saya, khairan mimma yadhunnuna, adalah lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepada saya. Ini doa yang diajarkan ulama-ulama yang terdahulu, ulama salaf, berarti para sahabat dan para tabi'in, ketika mendapatkan pujian terhadap sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Wa amma anta fala tuthni ala ahadin illa in alimta annahu yazdadu bi khanaika nasyatuhu fil khair. Wa amma anta, adapun diri kamu, fala tathna, maka janganlah kamu memuji, ala ahadin, atas seseorang, illa in alimta annahu yazdadu bi thanaika nasyatuhu, kecuali jika kamu mengetahui bahwasanya dengan pujian kamu, yazdadu bisanaika, kamu mengetahui bahwasanya dia akan menambah, bisanaika, dengan pujianmu, nasyafahu fil khair, akan menambah rajin dalam berbuat kebaikan. Begitu juga terhadap anak-anak kita. Kita jangan pelit memuji anak kita, jangan pelit mengucapkan terima kasih, karena pujian kita terhadap anak kita itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak kita. Tapi jangan keseringan, nantinya menjadi anak yang takabur, anak yang sombong. Harus tahu meletakkan di mana saat kita bisa memuji anak kita, di mana bisa kita memperingatkannya. Percaya diri boleh, terlalu pede nggak boleh. Akan menjerumus kepada takabur nantinya. Jangan sering marahin, ngomel-ngomel, kemudian ujungnya menghina. Ini akan menumbuhkan pada anak rasa minder terjadinya. Aw kana fadilan la yu'rafu fadluhu, atau kita memuji seorang yang memang dia mempunyai keutamaan, akan tetapi kita tidak tahu keutamanya apa. Fathnaita alaihi li ta'rifi bi fadlihi, maka kita memujinya untuk mengetahui apa keutamaannya. Bisyaratin, dengan syarat, as-salamah minal kadhbi, dengan syarat pujian tersebut itu bersih dari unsur menjilat, bersih dari unsur kebohongan. Fi jihatika wa minal ikhtirar fi jihati man tuthni alaihi, dengan syarat tidak ada
unsur kebohongan dalam memuji orang tersebut. Kita tahu orangnya bagus, orangnya punya keutamaan, tapi kita nggak tahu keutamanya apa, boleh memujinya untuk mengungkapkan keutamaannya apa. Tapi syaratnya apa? Tidak boleh lebay dalam memuji. Tidak boleh berlebihan dan mengandung unsur bohong. Walaikana hendaknya kalian idza aradta an tansuha insanan fi amrin, jika kalian ingin memberikan nasihat terhadap satu orang fi amrin dalam satu permasalahan, balaghaka anhu bil khalwati bihi, maka hendaklah kamu menyampaikannya bil khalwati bihi, dengan sembunyi-sembunyi. Kita pengen ngasih nasihat, kita ajak berdua. Pak, tadi kurang tepat seperti itu. Kenapa diajak berdua? Untuk menjaga martabat orang yang kita nasihati, supaya tidak tersinggung. Kalau disampaikan di tempat umum, maka akan menimbulkan bisa menurunkan martabat orang tersebut. Apalagi orang tersebut adalah seorang pimpinan, entah kepala desa, entah ketua RT atau RW, lagi menyampaikan sesuatu, ada yang salah, ada yang nggak pas, maka pertama sampaikan dengan cara berdua saja. Wa talatu filahu fil qaul, dan ucapkan dengan perkataan yang lembut. Nasihatnya jangan kasar-kasar, jangan keras-keras. Bahasanya yang enak didengar. Wala ta'dil ila tasrih ma makan ditafahum, dan jangan tidak adil yang mendekatkan kepada tempat yang pemahaman, kecuali kalau dengan bahasa halus dia nggak paham, kita bisa naikkan levelnya dengan bahasa yang dia pahami. Fa in qala laka man balagha anni, jika orang yang kita nasihati kemudian bertanya kepada kita, man balagha anni, siapa yang menyampaikan kepadamu tentang saya, fala tukhfirhu, maka jangan dikasih tahu. Maksudnya kita mengkritik seseorang, dan orang yang kita kritik atau kita kasih nasihat bertanya pada kita, siapa yang menyampaikan itu tentang saya dari kamu itu siapa? Kita andaikan kita tahu itu dari orang lain, dari si Anu, maka jangan kita sampaikan kepada orang tersebut. Kaila tathirul adawah bainahu wa bainahu, supaya tidak muncul permusuhan antara orang yang kita kritik dengan orang yang menyampaikan kepada kita. Tsumma in qila minka fahmadillah washkur lahu, tsumma in qabila minka fahmadillah washkur lahu. Kemudian jika orang yang kita kritik itu menerima dari kritikan, dari nasihat kita, fahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Fahmadillah, maka memujilah kepada Allah, washkur lahu, dan bersyukur pada Allah. Jika nasihat kita, kritikan kita diterima dan merasa, oh ya saya salah, terima kasih atas kritikannya, atas nasihatnya, atas sarannya, maka kita dianjurkan untuk memuji Allah dan bersyukur pada Allah.
Wa illam yaqbal farji' ila nafsika bil lu'mi wa qul laha ya nafs asu min qablaka ataita unzuru la'allaka an taqwiya bi syara'iti an-nas wa idza tamanka insanan ala syai'in fa 'alaika bi hifdhihi asyadda mimma tahfadhuhu law kana laka malakan. Wa illam yaqbal, akan tetapi bila orang tersebut tidak menerima nasihat atau kritikan yang kita sampaikan, farji ila nafsika, maka kembalikanlah kepada diri sendiri bil lu'mi, kembalikan pada diri kita sendiri, introspeksi diri, jangan sampai muncul rasa emosi, kesal. Wa qul laha, dan katakan kepada diri kita sendiri, ya nafsu su', wahai jiwa yang buruk, min kibalika, atas diri kamu, ataita unzuri la'allaka an taqwiya bi syara'itin nashi, hendaklah melihat kepada diri sendiri, an taqwiya bi syara'itin nashi, sehingga kita menjadi kuat atas nafsu kita, karena cenderungnya ketika kita memberikan nasihat, kemudian nasihat ditolak, yang muncul adalah emosi kita. Ini orang kasih nasihat ditolak, maka di sini dianjurkan untuk kembali kepada diri sendiri. Ketika ditolak, lihat jiwa kita, jangan sampai jiwa kita dikalahkan oleh nafsu sehingga munculkan emosi dan tidak bersyukur pada Allah. Wa idza tamanaka insanan ala syai'in fa 'alaika bi hifdhihi asyadda mimma tahfadhuhu law kana laka malakan. Dan jika seseorang mempercayakan kepada kamu atas segala sesuatu, fa 'alaika bi hifdhihi, maka hendaknya kamu menjaga amanat tersebut, kepercayaan tersebut. Asyadda mimma tahfadhuhu, lebih kuat menjaganya dari orang tersebut. Law kana laka malakan, walaupun posisi kamu sebagai ketua atau sebagai pemimpin, harus tetap menjaga amanat yang dititipkan kepada kamu. Ketika kita memberikan nasihat, mengetahui dan orang tersebut merasa betul apa yang dinasihati, menerima, kita harus memuji Allah dan bersyukur dan menyimpan amanat. Orang yang kita nasihat dan tahu dia salah, maka kita wajib menyimpan rahasianya, menjaganya supaya tidak tersebar kemana-mana. Kalau nolak, tidak terima nasihat kita harus kembali kepada jiwa kita supaya tidak muncul rasa emosinya. Wa 'alaika bi ada'il amanati wa iyyaka wal khiyanah. Wa 'alaika, dan hendaknya kamu bi ada'il amanati, menunaikan amanat. Wa iyyaka wal khiyanah, dan janganlah kalian berbuat khianat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah bersabda. Di dalam ilmu nahwunya, kalau ada fi'il madhi didahului oleh kata qad, maka artinya sungguh. Tapi kalau ada fi'il mudhari, artinya ada qad di dahulunya, qad yaqulu, maka artinya kadang-kadang mengucapkan seperti itu. Tapi kalau fi'il madhi qad qala, maka artinya sungguh.
Wa qad qala Rasulullah, dan sungguh telah Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu, tidak ada keimanan dalam hatinya, dalam orang tersebut, liman bagi orang la amanata lahu, yang tidak bisa menjaga amanat. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda, salasun muta'alliqatun bil arsy, 3 hal yang bergantung di bawah arsy. Yang pertama an-ni'matu, yang pertama adalah nikmat. Taqulu, kamu mengucapkan, Allahumma inni bika fala akfur, ya Allah, sungguhnya saya mendapatkan kenikmatan, maka saya tidak akan kafir, mengingkari nikmat tersebut. Warahmu, yang kedua adalah kasih sayang. Taqulu, maka engkau mengucapkan doa, Allahumma inni bika fala uqatti'u. Ini doanya, ya Allah, sungguhnya saya dengan kasih sayangmu, fala uqatti'u, maka saya tidak akan memutuskan tali silaturahmi. Wal amanatu, yang ketiga adalah amanah. Taqulu Allahumma inni bika fala ukhon, maka tidak akan berkhianat. Jadi ada 3 hal yang bergantung di arsy-Nya Allah, adalah pertama nikmat, maka tidak boleh kufur. Yang kedua adalah kasih sayang, maka tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga adalah amanah, maka tidak boleh berkhianat. Bahkan Rasulullah menegaskan, la imana liman la amanata lahu, tidak dianggap beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.